Kenapa ada orang yang berusaha bekerja mati-matian siang malam banting tulang, hasilnya segitu-segitu aja, tapi ada orang yang kayaknya nggak ngapa-ngapain, terus dia menikmati hidup, tapi rezeki datang mengalir terus. Nah, menarik bukan? Penasaran penjelasannya? Kita simak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Rifan Daru, di channel Sinau Urip. Oke, disclaimer, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan orang yang ngerti, tapi ini saya bicara berdasarkan pengalaman yang saya alami. Dan mungkin teman-teman juga yang sering sharing cerita ke saya, biasanya di bawah pohon dekat rumah saya. Gitu. Jadi saya tuh punya semacam, bukan menciptakan, tapi tiba-tiba ada datang teman bercerita gini-gini segala macam, terus kita sharing-sharing begitulah. Nah, ini pengalaman nih, ya saya mengamati juga kenapa ada orang yang berusaha mati-matian bekerja untuk mendapatkan sesuatu, seolah-olah gitu dia tuh berusaha dan berdoa gitu ya, itu sudah sesuai gitu, sudah sesuai jalannya, tetapi kenapa justru malah nggak stabil gitu, jungkir balik gitu. Tapi ada orang yang kayaknya nggak ngapa-ngapain, mungkin tenang, terus nggak banyak pengen, terus tiba-tiba dapat rezeki, jackpot, terus bisa kemana-mana gitu. Jadi bisa bebas finansialnya gitu. Kenapa kok ada dua perbedaan seperti itu gitu? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada yang salah kaprah dengan pemahaman berdoa dan berusaha sih. Sebenarnya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi kesalahpahaman memahami itu adalah bahwa berdoanya itu adalah berdoa karena kita ngerasa kurang. Artinya tuh kita kayak belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi misalkan kayak sebenarnya udah cukup gitu. Kehidupan udah berjalan normal, udah berjalan normal ya. Tapi masih merasa ada yang kurang. Akhirnya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kurang itu, otomatis vibrasi di tubuh kita adalah vibrasi negatif karena kekurangan. Padahal setiap manusia sudah ada jatah rezekinya dan sudah cukup. Makanya kenapa disuruh bersyukur ya, karena itu gitu. Nah, ketika itu jadi kayak merongrong gitu loh. Jadi berusaha terus, gali terus, berharap, meminta terus gitu. Nah, berdoa itu sebenarnya bukan cuma meminta, tapi bersyukur itu juga berdoa gitu. Jadi bersyukur menerima segala sesuatu yang sudah diberikan itu adalah doa gitu. Ini salah memahami konsep doanya di situ. Nah, pada akhirnya dengan vibrasi yang kekurangan itu, biarpun dalam tanda kutip berdoa dan berusaha, ya tetap kurang gitu. Jadi tetap malah justru yang terpancar itu kekurangan, malah banyak yang hilang daripada yang datang, seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu ya tadi kesalahan pemahaman akan konsep berdoa dan berusaha tadi gitu. Nah, ketika doa dan berusaha itu dipahami sebagai sebuah kegiatan, berusaha mencari, berusaha menggali terus ya, berdoanya tuh berusaha meminta terus. Nah, yang terjadi ya vibrasi kita negatif, maka kurang ya, yang terpancar pasti akan menjadi yang kita dapatkan ya itu kehilangan, bukan plus tapi minus kayak gitu. Itu tadi ya. Jadi ketika udah berdoa dan berusaha seolah-olah ya, tapi yang nyatanya malah nggak dapat atau malah justru hilang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa ada orang yang begitu tenang, santai, relax, dia menjalani bahkan kayak nggak ngapa-ngapain ya, tapi tiba-tiba ada aja rezekinya. Itu penjelasan seperti ini. Jadi misalkan ya, contoh deh, ada orang yang dia tuh profesinya pelukis gitu. Jadi ketika dia melukis gitu ya, menikmati, berkarya, membuat sesuatu yang bagus, tanpa memikirkan nanti karya itu laku apa enggak. Jadi benar-benar dari hati, dari rasa gitu. Berarti dia sudah bersyukur menjadi dirinya diciptakan sebagai manusia yang seperti itu. Dia nggak kepikiran tuh, pokoknya aku membuat sesuatu yang bagus aja gitu. Dengan hati yang bahagia, dengan yang happy. Begitu pula dengan kerjaan yang lain ya, misalkan menulis atau
dokter, dia memberi pelayanan kepada orang, membantu untuk sembuh segala macam, itu dengan kesenangan, kebahagiaan, dengan ketulusan, itulah orang yang bersyukur gitu. Dan dia nggak berharap tuh dapat ini nanti dibayar berapa, lu bisa diberi berapa. Pokoknya intinya dengan tulus melakukan itu, ikhlas. Nah, itu otomatis itu attract rezeki, attract finansial, uang gitu. Karena dia happy melakukannya. Jadi uang datang, jadi seolah-olah dia tenang aja gitu, nggak apa-ngapain. Bahkan melukis kan kalau dipikir-pikir ya tahu sendiri gitu kan. Nah itu akan attract rezeki otomatis, karena apa? Rezeki sudah ada jaminannya gitu. Jadi ketika kita bersyukur, ketika kita bahagia, ketika kita happy, kita udah nggak lagi memikirkan tentang kekurangan-kekurangan tadi. Nah, misalkan nih orang tadi yang biasanya rezekinya stabil, terus dia tiba-tiba kekurangan segala macam, musibah segala macam. Nah, itu berarti ada sesuatu gitu. Ya tadi kan ada waktunya kita untuk introspeksi diri, untuk kembali ke titik nol, kembali ke ketuhanan seperti itu. Jadi ya memang dinamikanya seperti itu. Tapi bagi orang yang memang sudah stabil gitu ya, dia memang terbiasa stabil, ya rezekinya stabil gitu. Jadi memang itulah yang akan attract rezeki. Makanya kenapa ada orang yang seolah-olah itu berusaha berdoa tadi itu yang salah pemahaman, kok malah dia jungkir balik, kok malah nggak dapat, malah justru sering kehilangan dibanding orang yang tenang, yang bersyukur, yang ikhlas. Artinya ya tenang, gampangannya kan seperti itu ya. Bersyukur itu bukan berarti alhamdulillah aku dapat ini, enggak kayak gitu, tapi menerima segala sesuatu yang dikasih ke kita, termasuk fisik ini, kesehatan, lalu bakat, apa yang sudah diinstal ke dalam tubuh ini sebagai media percikan dari dirinya yang menjalani kehidupan sesuai dengan karakter dan ciri khas masing-masing. Nah, karena dia sendiri, sang maha hidup itu sendiri yang pengen mengalami sebagai orang ini, maka ketika dia itu melakukannya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan tulus, dengan ikhlas, sudah pasti hidupnya enak, gitu aja. Hidupnya kecukupan, itu sudah pasti, udah jaminan. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Nah, di sini tuh ada pemahaman seperti ini ya. Jadi sang maha hidup, ketuhanan, Allah, apapun sebutannya, itu tidak merespon doa kita, keinginan kita, bahasa kita, itu enggak. Tapi vibrasi kita, apa yang kita pancarkan. Kan tubuh ini sebenarnya hanya wadah ya, isinya itu kan energi elektromagnetik yang memancar. Nah, ketika kita merasa kekurangan, merasa kecewa, merasa marah, itu yang dipancarkan tuh negatif. Panas lah, makanya gitu, di bawah, energi bawah. Panas, tapi kalau minimal di hati, di dada kita merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa bahagia, itu yang kita pancarkan tuh +1 gampangnya itu. Nanti lama-lama plusnya banyak. Jadi itu kan berpendar, itu kan attract, akan mendatangkan hal yang serupa ke kita. Kebahagiaan, ya salah satunya ya uang kayak gitu, rezeki. Kebahagiaan itu bentuknya macam-macam ya. Bisa aja kita dikasih rumah gratis kan bisa, dikasih mobil gratis kan bisa, nggak harus berupa uang. Intinya itu rezeki itu dalam bentuk kebahagiaan yang abstrak gitu loh. Jadi bahkan nggak dapat apa-apa, tapi ada rasa yang bahagia, itu kan hanya karena dopamin dan serotonin yang terproduksi seperti itu loh. Jadi bahagia itu nggak perlu syarat sebenarnya. Nah, itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah tenang seperti itu. Jadi udah nggak kemerungsung lah ngapain gitu. Nah, itu pengalaman saya dan mungkin cerita dari teman-teman saya yang saya share di sini. Ya semoga ini seru, semoga juga ada insight, ada manfaatnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.